Nama saya Rena Muhammad Fadila. Di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan nonlinear part 2, di mana pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan metode penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode terbuka. Sebelumnya sudah saya apabila belum nonton video sebelumnya, lebih baik ditonton video sebelumnya terlebih dahulu, karena agar dapat memahami isi dari materi pada bagian kedua persamaan nonlinear ini. Kita mulai saja sedikit kilas balik dari materi sebelumnya. Metode terbuka itu ada 3 ya: metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Nah, ini dia grafik penyelesaian dari metode terbuka, di mana akar-akarnya, akar persamaannya akan ada di bawah kurva seperti ini. Kurva menuju ke atas. Berbeda dengan metode tertutup, kurvanya lebih cenderung berbentuk parabola seperti ini. Ini metode terbuka, dan di sini ada akar-akarnya. Ya, kita lanjut. Penyelesaian persamaan nonlinear. Nah, ini masih kilas balik dari yang tadi. Metode tertutup itu mencari akar pada range A, B tertentu. Nah, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar dan hasil selalu konvergen, disebut juga metode konvergen. Sedangkan metode terbuka ini dibutuhkan tebakan awal. Misalnya, di sini kita membutuhkan tebakan awal x0, misalnya katakanlah sama dengan 0. Nah, sedangkan pada metode tertutup dibentuknya range. Sedangkan pada metode terbuka bentuknya tebakan awal. Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Nah, hasil dapat konvergen atau divergen. Jadi hasilnya ini dinamis ya, bisa jadi konvergen atau divergen, bergantung pada formula yang akan kita gunakan nantinya. Nah, metode yang pertama saya akan menggunakan metode iterasi sederhana. Nah, metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Sebagai contoh, saya kasih persamaan berupa X min E pangkat X sama dengan 0. Nah, kita dapat mengubah menjadi persamaan X sama dengan E pangkat X atau Gx sama dengan X. Mengapa bentuknya seperti ini? Kita lihat di atas bahwa X itu sama dengan Gx, sehingga kita dapat mengubahnya persamaannya jadi seperti ini. Maknanya sama seperti yang di atas ini. X inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Ini adalah grafiknya. Kita lihat apabila dia sudah konvergen, maka grafik akan menuju ke bawah dan persamaannya atau y-nya sama dengan x tegak lurus ke atas. Nah, akar-akar persamaannya di bawah sini, dan ini adalah alur. Ini adalah analogi alur dari persamaan-persamaan. Ya, akar-akar yang didapat dari x0, x1 dan x2. Terus menerus sampai paling kecil hingga titik potong yang paling kecil menuju titik potong paling kecil. Nah, kemudian ini adalah yang divergennya. Yang divergennya kita lihat di sini, untuk y sama dengan gx-nya dia andai menuju ke bawah. Nah, sehingga kalau kita lihat urutannya dari dalam keluar x0, ketemu x2, x1. X0, X1, X2 keluar. Berbeda dengan konvergen dia ke dalam. Nah, itu perbedaannya. Contoh sama pertama. Cara akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, ini kan sebenarnya pada persamaan linear biasa kita dapat mencarikan akar-akarnya, yaitu x min 1 X plus 1 ya, X plus 1 dikalikan X min 3, sehingga kita dapat persamaan seperti ini, boleh dikali distribusi ya. Nah, kita dapat menemukan akar-akarnya, yaitu X min 1 atau X sama dengan 3.
Namun dengan metode iterasi sederhana ini kita tidak mencari X yang seperti ini, bahkan kita mencari error. Nah, dengan menggunakan tebakan awal dengan menggunakan metode iterasi sederhana. Nah, jadi kita dapat mengubah persamaannya menjadi seperti ini. X kuadrat sama dengan 2x plus 3, di mana kita mencari nilai X nya dalam bentuk formula. Bukan, kalau misalnya yang ini kan dia langsung bentuknya angka. Nah, kita pada kali ini kita mencari dalam bentuk formula. Agar apa? Agar dapat dimasukkan di iterasi berkali-kali sehingga ditemukan titik error paling kecil errornya, mendekati 0. Tebakan awalnya sama dengan 4. Nah, dan memiliki error yang pertama 0,0001. Nah, kita dapat mengubah persamaan ini menjadi formula seperti ini. Ini dibagi 2. Ini adalah X-nya. Ini adalah hasilnya atau fx-nya. Nah, fx-nya dapat dari mana? Ntar saya jelaskan. Nah, cara yang pertama, kita pakai tebakan awal sama dengan 4. Ya. Tebakan awal sama dengan 4. Kita masukkan pada persamaan ini sehingga didapatkan berarti X2 ya. X2 sama dengan akar dari 2x1 tambah 3. Nah, seperti yang sudah diketahui, x1 nilainya 4, sehingga 8 tambah 3, sehingga kita dapatkan akar 11. Akar 11 itu kalau menggunakan kalkulator hasilnya adalah 3,316 dan seterusnya. Nah, maka didapatkan nilai X kedua sini. Ini X2 nya. Pun begitu ketika kita mencari X3, X4 dan seterusnya. Nah, lalu efeknya dari mana? Efek ini kita dapat dari selisih antara X1 dengan X yang lain. Misalnya kita mencari fx1 di sini atau nilai errornya. Nah, ini kan nggak ada, jadi 4 kurang 3,31 itu 0,68, sehingga didapatkan pada iterasi kedua ini X pada iterasi kedua adalah 0,68. Pun ketika kita mencari fx pada iterasi ketiga, selisih dari 3,31 dengan 3,10335 dapatkan nilai ini. Dan terus dilakukan iterasi sampai dia mendekati 0, seperti iterasi ke 8 ini. Di sini ada grafik persamaannya, di mana ini adalah nilai X-nya, ya. X-nya bernilai 2x plus 3. Ya. Dan ini persamaan awalnya. Lanjut contoh soal yang kedua. X kuadrat min 2x min 3. Soal yang sama ya. Hanya saja kita menggunakan formula yang berbeda. Yakni kita memisahkan terlebih dahulu nilai X, sehingga apabila kita misalkan dapatkan persamaan seperti ini sama dengan 2x, maka X sama dengan X kuadrat min 3 bagi 2. Nah, bukan awalnya sama, kita gunakan 4. Nah, sehingga dapat nilai error 0,0001. Hasilnya divergen. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, salah satu ciri dari metode terbuka ini hasilnya bisa dapat konvergen dan divergen, tergantung pada formula yang kita gunakan. Apabila menggunakan formula ini, kita bisa dapatkan hasil divergen melalui iterasi beberapa kali. Hasilnya lama-kelamaan menjadi infinite atau tidak terdefinisi. Nah, hal inilah yang disebut sebagai hasil divergen.
Maka persamaan ini tidak bisa kita gunakan untuk mencari akar-akar karena hasilnya divergen. Nah, syarat konvergensi pada range I sama dengan S min H, S plus H dengan S titik tetap. Jika 0 kurang dari, jika G aksen X lebih dari 0 kurang dari 1 untuk setiap X, iterasi konvergen monoton. Jika G aksen X lebih dari min 1 dan kurang dari 0, maka iterasi konvergen berosilasi. Pun begitu apabila G aksen X lebih dari 1 maka divergen monoton. Jika G aksen X kurang dari min 1 maka divergen berosilasi. Ya. Contoh soal konvergensi. Nah, masih dengan soal yang tadi, kita melakukan rumus yang tadi kan XR plus 1 ya, XN plus 1, XR plus 1 atau XR plus 1. Nah, ini kan sama dengan GX, dimana tadi kan memang pada iterasi sederhana X sama dengan GX ya. Ini catatan pengingat saja. Nah, sehingga didapatkan seperti ini, 2XR tambah 3. Ya, aksen X nya ini kita turunkan dari ini, sehingga didapatkan ini turunan dari 2XR plus 3 ya, pakai UV, bukan awalnya 4. Nah, ketika sudah kita iterasi sampai dengan 4, hasilnya 0,1508, dimana hasil ini lebih dari 1, maka disebut konvergen monoton. Nah, apabila menggunakan formula yang kedua 3 per xn min 2, nah, maka kita akan mendapatkan pada iterasi keempat nilainya adalah min 0,75, artinya kurang dari 1, maka konvergen berosilasi. Nah, seperti itu. Yang metode yang kedua yang saya gunakan adalah metode Newton-Raphson. Metode pendekatan menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 ditentukan dengan xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f turunan f xn. Ini saya tulis ulang ya, agak ini, xn plus 1 sama dengan xn min f xn per turunan dari f xn. Ini pertama ya, ini rumusnya. Nah, ini ada grafik persamaannya di mana nilainya ada di bawah, dan kita lihat di sini lagi-lagi di mana x2 nilainya mendekati 0, sehingga ini yang kita ambil. Ketika f aksen x0 memiliki slope-nya f(x0) per x0 min x1, atau kita buat persamaan x1 sama dengan x0, dikali silang dulu ya, maka f(x0) per x1 sama dengan x0 min f(x0) per f aksen x0. Algoritmanya seperti ini, bisa dibaca, terlihat mudah. Contoh soal dari Newton-Raphson. Lakukan persamaan x min f pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal x0 sama dengan 0. Sekali lagi saya tekankan, pada metode terbuka ini salah satu cirinya adalah menggunakan pendekatan awal atau tebakan awal x0 sama dengan 0. Maka kita dapat tentukan inverse-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan inverse-nya terlebih dahulu. Nah, untuk inverse-nya, nah ini tentukan toleransi error E. Nah, lihat toleransi error E nya. Pertama kita masukkan fx0, karena memang diketahui fx0 sama dengan kita masukkan 0 dikurangin f pangkat 0 sama dengan min 1. Nilai apapun yang dipangkat ke 0 maka silakan tetap 1. Ini min 1. 0 dikurang 1 jadi min 1. F aksen x0 sama dengan kita masukkan nilai x0 sama dengan 0 ya di sini, 1 plus e pangkat min x. Nah, ini turunannya, turunan x adalah 1 ya, dan turunan e pangkat min x ya tetap e pangkat min x. Nah, tanda ini berubah karena turunan dari pangkatnya ini, dari pangkatnya e ini. Ini dapatkan rumus ini.
Sehingga kita dapat menemukan kita dapat masukkan rumus yang ini, x1 sama dengan x0 dikurangin fx0 per f aksen x0. Nah, di sini kita menemukan rumus ini. Kita masukkan x1 sama dengan x0. x0 itu 0 dikurangin fx0 min 1 per hasil dari f aksen atau turunan pertama dari x0 yaitu 2. Nah, didapatkan nilai 0,5. Nah, maka kita dapat mencari fx1 sekarang. Fx1 dari mana? Fx1 ya udah kita masukin rumus fx-nya. Kan tadi rumus fx itu adalah x min pangkat min x. Sedangkan untuk f inverse x nilainya adalah 1 plus pangkat min x. Nah, kita dapat masukkan nilai fx1 pada persamaan ini, sehingga didapatkan hasil fx1 ini dan f aksen x1 nya ini. Nah, dari sini, dari x1 kita dapat masukkan dia ke rumus yang kedua untuk mencari x2. x2 sama dengan x1 min fx1 per f aksen x1 atau turunan f aksen x1. Kita dapatkan x1 nya 0,5, fx1 nya segini dan fx2 nya segini. Kita dapatkan hasil adalah ini. Nah, terus kita lakukan iterasi sampai ternyata kita lakukan iterasi sampai iterasi ketiga. Iterasi ketiga sudah sangat kecil, yaitu pangkat min 7. Nah, sehingga angka persamaannya kita dapatkan x-nya itu adalah 0,567143 di sini. Sebenarnya bisa dicari lagi terus sampai iterasi yang paling kecil, namun ini sudah cukup kecil karena toleransi sangat kecil, 10 pangkat min 7 mendekati 0, maka errornya akan semakin kecil. Nah, kurang lebih ini tabel iterasinya. Nah, akar terletak di sini. Ini akarnya ya. Ingat, yang dicari adalah x-nya, bukan fx atau f aksen x-nya. Nah, permasalahan pada metode Newton-Raphson. Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak, karena pada titik ini nilai f aksen x sama dengan 0, sehingga nilai penyebut dari fx per f aksen x sama dengan 0. Nah, secara grafis dapat dilihat sebagai berikut. Ini angka persamaan titik puncaknya di sini ya. Di titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di tak terhingga. Seperti kita tahu, apabila kan formulanya seperti ini ya, fx per f aksen x. Nah, apabila nilai ini sama dengan 0, artinya nilainya akan berhingga, sehingga ini tidak dapat didefinisikan, tidak terdefinisi. Ya, sehingga inilah permasalahan yang biasa dihadapi oleh metode Newton-Raphson. Ketika nilai ini didapat ketika berada pada titik ekstrem atau titik puncaknya ya. Metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik berada pada dua titik stasioner. Bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak, akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatan yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, apabila dia nilainya tak hingga, maka dia divergen, ya, divergen. Maka tidak dapat ditemukan solusinya. Nah, sehingga ini sulit untuk mendapatkan penyelesaian. Ini grafiknya kurang lebih. Ketika dia berada di titik ekstrim, dia akan mencapai tak hingga. Ya, penyelesaian kesalahan dari metode Newton-Raphson. Bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatan tersebut harus digeser sedikit, xi sama dengan xi, di mana adalah konstanta yang ditentukan dengan demikian, dan metode Newton-Raphson tetap berjalan. Untuk menghindari titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode table, sehingga dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson. Nah, seperti metode table ini kan metode tertutup ya. Kilas balik sedikit, metode table ini memang
bukan metode yang cocok untuk menentukan error, tapi dia bisa bisa jadikan acuan awal, terutama untuk metode Newton-Raphson yang mudah untuk mendapat nilai divergen. Nah, sehingga kita dapat menggunakan metode table terlebih dahulu untuk menjamin nilai konvergensinya. Berikan contoh soal saja. Saya berikan soal x dikali e pangkat min x tambah cos 2x sama dengan 0. Nah, dengan x0 nya ini, maka kita tentukan f inverse nya yaitu 1 min x e pangkat min x dikurangin 2 sin 2x. Nah, dimana fx0 ketika kita masukkan x0 nya di sini, maka hasilnya akan dapatkan ini, dan ketika dimasukkan f inverse nya ini kita masukkan turunan f pertama dari x0 ini kita masukkan nilainya, maka akan mendapatkan nilai ini. Kita akan iterasi terus sampai iterasi ke-6 hingga mendapatkan nilai fx yang sangat kecil mendekati 0. Nah, ini pada iterasi ke-5 dan 6 ya, hasilnya hampir mirip. Nah, x sama dengan 7136,5,2. Padahal dalam range 0 sampai dengan 1 terdapat akar sekitar 0,5 sampai dengan 1. Kita lihat di sini. 0,5 sama dengan 1. Ada 0 dan 1. Nah, ini kan terdapat range 0,5 sampai dengan 1. Nah, inilah solusi dari penyelesaian metode Newton-Raphson yang tak berhingga nilainya, yang divergen. Nah, menggunakan metode tabel terlebih dahulu. Nah, kemudian ini grafiknya. Ini algoritma metode Newton-Raphson dengan modifikasi tabel. Bisa lihat. Nah, yang terakhir metode secant. Metode secant ini merupakan metode Newton-Raphson yang memerlukan perhitungan turunan fungsi aksen x. Tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi bentuknya rumit. Turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dalam bentuk yang ekuivalen. Modifikasi metode Newton-Raphson dinamakan metode secant. Nah, ini adalah rumusnya. F aksen x delta y per delta x, nilai fxr min fxr min 1 per xr min xr min 1. Nah, dapat dari rumus metode Newton-Raphson yang tadi ya, ini rumusnya kan kita modifikasi, dan sehingga inilah rumus dari metode secant. Ini grafik di metode secant. Ini algoritmanya. Kita langsung contoh soal saja. Kita contoh penyelesaian dari x kuadrat min x plus 1 dikalikan e pangkat min x sama dengan 0. Kita ambil tebakan awal x0 sama dengan 0,8 dan x1 sama dengan 0,9. Maka dapat dihitung fx0 sama dengan kita masukkan di sini min 0,16879, dan y1 nya kita masukkan x1 dari ini, sehingga dapatkan nilai ini. Nah, iterasinya kita lakukan iterasi berkali-kali sampai ketiga. Ini x2 y2. Nah, ini rumusnya pakai yang ini ya. Nah, ini rumusnya. Sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, ini untuk YI nya. Ini dapat dari Y plus 1 sama dengan XI plus 1. Nah, kita lihat ketika mencapai iterasi ketiga, X4 sama dengan X3 min Y3, ya kan? Xi plus 1, X3 plus 1, X3 min Y3, X3 min X2 per Y3 min Y2. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. X3 itu segini 0,88, dan X2 nya itu 0,88 juga. Ya, dan Y3 nya itu 1,3 dikali 10⁻5, dan Y2 nya ini. Maka didapatkan nilai seperti ini.
Ya, 0,88, beda koma di belakangnya. Nah, ketika kita mencapai iterasi ketiga, kita lihat nilai Y4 mendekati 0. Pangkatnya sudah cukup kecil. Pangkat 10 pangkat min 9. Artinya kita peroleh akar persamaan yaitu 0,82534 sebagai penyelesaian dari persamaan ini. Contoh kasus penyelesaian sistem persamaan non-linear. Penentuan nilai maksimum dan minimum fungsi non-linear. Perhitungan dilakukan santap pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen. Penentuan titik potong berfungsi non-linear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, yang pertama kita coba untuk menentukan nilai maksimum dan minimum persamaan non-linear. Nilai maksimum dan minimum dari fx yang memenuhi f aksen x sama dengan 0, di mana nilai gx sama dengan f aksen x dan nilai gx sama dengan 0. Menentukan nilai maksimum atau minimum f double aksen x. Contoh soal. Tentukan nilai minimum dari fx sama dengan x kuadrat min x plus 1 dikali e pangkat min 2x plus 1. Nah, nilai minimumnya terletak pada minus 0,4 dan minus 0,2 melalui formula ini. Ya, kita cari dulu turunannya dari fx ini. Nah, sehingga kita coba turunkan ya. 2x minus 1 e pangkat min 2x ya, jadi plus, jadi 2x ditambah e pangkat min 2x. Nah, ini turunan pertamanya. Kita turunkan lagi turunan keduanya. Untuk double aksennya berarti tinggal 2 ditambah dikurangi e pangkat min 2x. Oh, di sini ada 2 ya. Ini ada 2 di sini. Ini ada 2. Ini ada 2. Ini ada 2. Ini. Nilai minimum terletak antara ini. Nah, nilai minimum ini didapat ketika kita memasukkan nilai tebakan awalnya. Tebakan awalnya di sini kan 0. Kita masukkan masing-masing 0 sehingga kita dapatkan nilai minimum dari persamaan f aksen x sama dengan 0. Di sini. Nilai maksimumnya dari f double aksen x. Kita masukkan ini sebagai nilai minimum dan ini sebagai nilai maksimum. Nah, untuk menentukan tebakan awal, nilai minimum terlebih dahulu dihitung gx sama dengan f aksen x. Gx sama dengan, ini dijabarkan terlebih dahulu, 2x min f pangkat min 2x tambah 2x plus 1 dikali f pangkat min 2x. Oh iya, ini gx nya jadi permasalahan menjadi menyelesaikan persamaan. Nah, ini maaf, turunannya salah, kurang tepat sedikit. Itulah saja yang selanjutnya di sini. Nah, didapatkan nilai gx adalah sebagai berikut: 2x min e pangkat min 2x ditambah 2x plus 1 tambah 1 dikali e pangkat min 2x. Ini dapatkan ini. Jadi permasalahannya menjadi menyelesaikan persamaan turunan ini. Ini turunannya ya, ini turunannya. Dan menggunakan metode secant diperoleh x0 sama dengan minus 0,4 dan x1 sama dengan minus 0,2. Ini tebakan awalnya. Ini tebakan awalnya. Toleransi errornya 10 pangkat min 5. Kita lakukan iterasi sebanyak 4 kali. Nah, dengan masukkan iterasi di mana nilai fx ini sebagai nilai minimum, f aksen x-nya dan v double aksen sebagai nilai maksimum. Jadi nilai minimum fungsinya itu setelah iterasi keempat kita dapatkan nilai x segini. Karena ini sudah cukup mendekati 0. Ya. Kemudian kita tentukan titik potong dua kurva. Nah,
Untuk titik potong dua kurva ini tentunya dari kurva Y sama dengan GX dan Y sama dengan FX. Nah, di sini titik potongnya. Ini konsep awalnya ya. Dimana FX sama dengan GX atau kita dapat pindah ruaskan, jadi FX dikurangi GX sama dengan 0. Nah, melalui formula ini kita dapat menentukan titik potong dua kurva. Nah, tapi mohon maaf saya tidak memiliki contoh untuk titik potong dua kurva. Mungkin nanti akan saya berikan, mungkin teman-teman bisa mencari latihan di internet. Mungkin cukup sekian pembahasan dari persamaan linear dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tolong dibenarkan dan dituliskan di kolom komentar. Jikalau suka menyukai video ini dapat di like, dan jika tidak menyukainya dapat di dislike. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.